Nah, ini saya harus menghubungi Pak Susno nih sama Pak Mabang Reja Indragiri nih, kesediaannya hari Kamis untuk menjadi ahli. Dari awal saya sudah mengatakan, kalau di persidangan itu ingin mencari kebenaran material, saya yakin gugatan itu PK itu diterima. Tujuan daripada pemeriksaan setempat dilakukan oleh majelis hakim adalah untuk menambah keyakinan. Mengabulkan permohonan pra-peradilan dari pemohon seluruhnya. 2. Menyatakan 6 unit handphone, 1 buah HP merek Samsung warna hitam, 1 buah HP merek Nokia warna abu-abu biru, 1 buah HP merek Samsung warna hitam, 1 buah HP merek Samsung warna putih, 1 buah HP merek Nokia warna hitam abu-abu, 1 unit handphone merek Samsung Galaxy V model SMG313AZ warna putih, tidak termasuk alat pembuktian dalam pengungkapan kejahatan. Upaya Herwanto Nurmansyah untuk mendapatkan barang bukti CCTV dan 6 ponsel dalam kasus tewasnya Vina mendapat secercah harapan. Pasalnya, kemarin sidang pra-peradilan atas gugatan Herwanto terhadap Kapolri dan Polda Jawa Barat digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nantinya, sidang pra-peradilan akan digelar secara maraton dalam sepekan. Saat disinggung mengenai peluang gugatan peradilan diterima hakim, Herwanto mengaku optimis gugatannya akan diterima. Lantas, seperti apa persiapan Herwanto untuk memenangkan sidang gugatan pra-peradilan untuk dapat mengakses CCTV dan 6 handphone untuk dijadikan novum tambahan terhadap para terpidana yang saat ini sedang berjuang melalui PK? Sidang ada kejutan. Ya, kejutannya begini. Tidak disangka, tidak diduga ternyata Mabes Polri hadir, Polda Jabar hadir. Ya, tadi komplit. Ternyata Pak Kapolri sudah mengutus anggotanya dan Pak Kapolda Jawa Barat sudah mengutus anggotanya. Alhamdulillah. Saya meyakini kalau seandainya sidang berikutnya, saya meyakini ya gugatan ini dikabulkan. Kenapa? Saya kadang-kadang mencoba berpikir menjadi pengacaranya Pak Kapolri atau Pak Kapolda Jawa Barat. Saya rasa saya tidak memiliki dalil untuk membantah apa kewenangan ketika seseorang melakukan penyitaan dan ternyata barang bukti itu nggak dibuka. Saya sulit untuk memberikan jawaban gitu. Nah, sekarang saya juga pengen tahu nih, besok apa nih jawaban dari Mabes Polri dan Polda Jawa Barat. Kalau seandainya nanti ternyata gugatan kami diterima dan ternyata bisa diekstraksi tuh datanya, ya. Itu kemarin saya mendengar penjelasan Mas Roy Suryo itu, wah secara detail dia. Bahkan katanya bisa tahu lokasi, bisa tahu jam, bisa tahu ini. Nah, ini artinya ya, kalau seandainya data handphone itu bisa dibuka dan ternyata gugatan kami diterima, saya meyakini ya. Saya melihat keterangan Mas Roy Suryo itu di salah satu televisi itu luar biasa, ternyata sangat bisa sekali data itu diambil ya, bahkan bisa diketahui sedetil-detilnya, jam, tanggal, bahkan lokasinya bisa diketahui, pemilik handphone ini berada di mana, melakukan apa. Persiapan saya mungkin saya hanya mencari saksi dan ahli, itu aja. Yang saya permasalahkan ini adalah penyitaan. Nah, orang yang menurut saya paham tentang penyitaan dan saat ini bisa objektif dalam memberikan keterangan ada dua, Pak Susno dan Pak Ugroseno. Saya melihat pernyataan-pernyataan beliau ya sebagai mantan seorang petinggi Polri dan ketika muncul ya memberikan pernyataan, kedua orang ini sangat objektif dalam memberikan keterangan. Jadi saya meyakini Pak Susno dan Pak Ugroseno ya kalau beliau bersedia, saya yakin beliau akan memberikan pemahaman yang begitu jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini saya harus menghubungi Pak Susno nih sama Pak Mabang Reja Indragiri nih, kesediaannya hari Kamis untuk menjadi ahli.
Sementara, kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso, yang juga tim pengacara dari Peradi, mengaku optimis sidang PK 6 terpidana plus Sudirman akan dikabulkan Mahkamah Agung. Keyakinan dikabulkannya PK 6 terpidana yakni saat majelis hakim menggelar sidang di TKP. Sedikitnya 7 titik dalam kasus tewasnya Vina didatangi majelis hakim untuk mencari gambaran utuh atas kematian Eki. Apakah murni kecelakaan atau tewas di tangan para terpidana? Bahkan salah satu hakim menangis saat melihat langsung lokasi Eki tewas. Sontak saja tangisan hakim mengundang reaksi beragam. Selain tangisan hakim, dukungan lapisan masyarakat kepada 6 terpidana juga mengalir deras. Itu dibuktikan dengan banyak orang yang menyaksikan langsung saat majelis hakim memeriksa TKP Vina dan Eki. Kalau di dalam fakta persidangan ditemukan bahwa apa yang dituduhkan, walaupun udah P21, jaksa harus berani menuntut bebas, apalagi advokat. Hakim pun sering memvonis bebas ketika fakta persidangan. Ya, karena dalam memvonis, dalam asas hukum kita, dalam prinsip hukum pidana, hakim itu memang betul ya, dalam memutus itu minimal 2 alat bukti sesuai dengan 184 KUHP, ya, minimal 2 alat bukti yang sah plus keyakinan. Dan keyakinannya ini sebagaimana yang sering saya sampaikan, bahwa ini harus keyakinan yang bersifat positif. Yang artinya tidak subjektif tapi objektif, gitu kan. Apa itu? Keyakinan yang harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau saksi fakta yang disebut saksi yang sempurna itu adalah melihat, mendengar, dan mengalami. IP ini saksi pelapor dan disebut saksi fakta. Kan gila kalau dia sebutkan ini terus A, B, C, D, dia iakan semua di situ. Nah, itu kemarin kita tunjukkan hakim. Itu kira-kira lah yang di dalam persidangan itu kita pengen tunjukkan ya, kondisi lokasinya ya, kita cocokkan dengan dakwaan. Kenapa kami bersikeras mengatakan ini bukan pembunuhan, ini adalah kecelakaan. Sungguh aneh. Luka parah itu sebelah kanan semua. Mukanya hancur kanan, tangan yang patah kanan, kaki yang rusak patah kanan. Begitupun Vina. Saya kebayang, itu selalu saya katakan, kalau itu terjadi pembunuhan, itu timpuk-timpukan dan itu pukul-pukulan, berarti setiap mau pukul kiri mereka bilang stop dulu, ini kanan, stop dulu, ini kanan. Lucu kan gitu loh. Ketika di tempat kejadian dugaan tempat meninggalnya Vina ya dan Eki di atas jembatan flyover, mungkin dia terharu ya, disitulah tempat terjadi peristiwa ya. Eki dan Vina ya, di situ kan Eki yang meninggal ya, Vina itu kan 4 jam 5 jam kemudian jam 1.30 ya dini hari baru dia meninggal di rumah sakit Gunung Jati kan ya. Mungkin dia sedih kali, dia teringat ke sana ya, tidak berkata bahwa itu adalah pembunuhan, tidak juga dia berkata itu kecelakaan. Tapi bagi kami ya, bagi kami kan boleh kita nafsirkan ya. Kalau bagi kami dia nangis di situ, mungkin kenapa nggak nangis di tanah kosong? Kan pembunuhan Eki itu kan di tanah kosong, bukan di flyover. Kalau nangis di situ bagi kami, tangisan itu sepertinya meyakini itu bahwa itu adalah kecelakaan. Dari awal saya sudah mengatakan, kalau di persidangan itu ingin mencari kebenaran material, saya yakin gugatan itu PK itu diterima. Ya, kalau kita bicara masalah keadilan. Tapi kalau bicara masalah hukum, ya ini beda nih antara bicara masalah hukum sama bicara tentang keadilan. Kalau orang bicara masalah hukum, ya selalu nggak cocok dengan pasal ini, cari pasal ini. Nggak cocok dengan pasal ini, cari pasal ini. Itu kalau orang bicara masalah hukum. Tapi kalau orang bicara keadilan ya, nggak cocok-cocok pun kalau sudah demi keadilan, ya, dan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, pasti akan keluar putusan, ya, yang melahirkan keadilan. Kalau saya melihat kemarin ya, itu memang hakimnya ya, terutama kemarin yang hakim sempat sidang turun ke lapangan nih. Nah, saya melihat memang majelis hakimnya benar-benar pengen mengetahui kebenaran materialnya. Nah, tetapi sekali lagi, yang memutus bukanlah hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang memutuskan nanti dari Mahkamah Agung. Tapi kalau seandainya ya majelis hakim yang di Mahkamah Agung ini monitor,
saya meyakini PK ini dikabulkan. Saya meyakini dikabulkan karena kelihatan ya dari orang itu kelihatan begini. Dari tata cara mereka untuk menggali kebenaran ini kan kelihatan. Kalau seandainya memang ada semangat mereka untuk menggali kebenaran ini terlihat sejak awal, saya meyakini ujungnya akan bagus. Ya, ini keyakinan ya. Dan saya juga meyakini juga ya kalaupun umpamanya PK itu dikabulkan tanpa bantuan dari kami, artinya gugatan kami ini, tapi dampak bahwa gugatan ini kami dikabulkan atau tidaknya ini berdampak juga ke depannya nanti pihak kepolisian jangan sembarangan ketika dia sudah melakukan penyitaan handphone dibuka. Kalau nggak nanti akan dipermalukan di persidangan. Di sisi lain, kejadian tak menyenangkan dialami pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni saat mendatangi TKP. Kehadiran Pitra mendapat sambutan panas dari masyarakat. Ia dihalangi mendekat ke lokasi TKP. Kisruh pun tak terhindarkan. Untungnya dalam kejadian tersebut, Pitra berhasil ditenangkan oleh Tony RM, yang saat itu juga hadir menyaksikan sidang di TKP. Apa pula tanggapannya atas apa yang dialami Pitra Romadoni? Atau sidang di lokasi TKP tempat kejadian perkara. Ya. Nah, saya melihatnya begini. Kalau majelis hakim sudah mau melakukan pemeriksaan TKP, itu berarti majelis hakim PK 6 terpidana ini sudah meyakini atau sudah mulai yakin dengan keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan oleh pemohon PK. Tujuan daripada pemeriksaan setempat dilakukan oleh majelis hakim adalah untuk menambah keyakinan karena adanya informasi ya, dari keterangan saksi-saksi bahwa mereka tidak berada di TKP dan keterangan saksi lagi bahwa ada kecelakaan. Itu jadi tujuannya menambah keyakinan. Dan setelah turun, hakim pasti sudah mempunyai keyakinan. Pitra ini merasa dihalang-halangi oleh tim pengamanan ya di pemeriksaan setempat itu. Jadi begini, pemeriksaan setempat itu ya sama, itu sidang. Jadi saya tujuannya adalah meredam ya agar jangan sampai ya, Pitra melakukan semacam protes terus, kemudian memancing kemarahan masyarakat, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu sih tujuan saya. Intinya sih saya meyakini bahwa semuanya itu ya para terpidana 8 orang yang sudah divonis itu, saya meyakini mereka itu bukanlah pelakunya atas kematian Eki dan Tina tahun 2016 lalu. Ini kalau ini tetap dipertahankan bersalah, hakim ini ragu karena sudah ada saksi yang muncul. Nah, berarti ini tinggal hakim lah nanti yang dipertahankan nih. Bagaimana hakim bisa menilai, bagaimana hakim bisa berani memutus nanti. Terpidana terakhir yang menyusul sidang PK yakni Sudirman, yang saat ini juga sedang digelar. Nama Sudirman seperti diketahui sebelumnya sempat diperlakukan berbeda dengan 6 terpidana lainnya, sampai-sampai susah untuk ditemui. Sementara kuasa hukum Sudirman mengaku PK yang diajukan Sudirman juga akan dikabulkan. Namun begitu, kejadian tak menyenangkan yang dialami Sudirman berupa dugaan penganiayaan enggan dibahas. Bagaimanapun, hal itu dilakukan oleh oknum yang bukan dari institusi kepolisian. Yang soal Sudirman ini, kami coba tidak ingin bertele-tele, kami tidak ingin mendramatisir, kami tidak akan mengulang apa yang sesungguhnya terjadi sih terhadap dia. Ya, kami tidak ingin juga mengorek dan katakanlah mengorek apa yang terjadi sama dia selama ini, kenapa dia ngaku dan sebagainya. Menurut saya tujuan kita kan mencari keadilan, yang penting dia bebas lah. Kami juga tidak ingin menyalahkan baik itu institusi kepolisian, baik itu institusi kejaksaan, ya, kehakiman, ya, hakim. Kalau kita bilang bahwa ini hasil pemeriksaan di penyidik tingkat Polres dan Polda tahun 2016 sudah di P21 oleh jaksa. Ini fakta.
Kita harus akui bahwa hasil pekerjaan mereka itu sudah diakui oleh jaksa. Dan oleh jaksa, dakwaannya sudah diterima oleh hakim tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ya. Tapi walaupun dalam bahasa kita sekarang itu pengadilan sesat, ya, dalam bahasa sekarang setelah banyak fakta terungkap, buat kami, ya, sudahlah. Hanya pastikan, perbaiki, ke depan jangan terjadi lagi. Kesian. Masa depan anak-anak 8 tahun lebih mereka ada di dalam penjara. Mereka divonis seumur hidup. Kalau kami buka lagi banyak hal sebenarnya, tapi ya sudahlah. Kemarin saya sampaikan kepada teman-teman, sudahlah. Ya, kita mencari pembenaran ini, kita harus melihat dari sisi positif, lihat dari sisi yang lain. Makanya dalam sisi etika, kami coba ya tidak membabi buta ya. Kami melihatnya dari kacamata semua sudut. Kami ingin coba mencari keadilan itu lewat, biarlah keadilan itu yang, atau kebenaran itu yang bercerita untuk dirinya sendiri dan mencari jalannya sendiri. Kita lihat aja. Ya, kita bisa menerjemahkan berbeda-beda kan, kayak tadi. Ya, bisa saja menerjemahkan dia terharu bahwa di situ peristiwa ada kehilangan 2 nyawa anak manusia. Kalau bagi kami secara subjektifnya bisa kami sampaikan, mungkin dia menangis di situ, dia yakin si Eki dan Vina meninggalnya di situ, ya apa artinya Eki terutama, ya Vina kan di rumah sakit gitu kan. Ya bisa jadi, ya terjemahannya bisa macam-macam lah. Tapi nggak penting buat kita. Ya, hakim itu kan harus bersifat netral. Saya pikir mungkin karena perasaan dia, ya sekeras-kerasnya orang, ya apa ya, brengsek orang, hati nurani manusia itu pasti. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.